Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini saya berada di Makodim 1419 Endrekang bersama narasumber kita Bapak Letda Infantri Amrullah. Beliau adalah Komandan Unit Intelijen Kodim 1419 Endrekang. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Masya Allah. Hari ini saya ingin bertanya, ini kan ada rekrutmen calon TNI Angkatan Darat, ya Pak. Kabarnya sudah berjalan dan sudah dibuka. Masyarakat pengen tahu kapan dibuka, kalau mau mendaftar, bagaimana cara mendaftarnya, di mana mereka datang. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya Letnan 2 Infantri Amrullah dan Intel Kodim 1419 Endrekang mewakili Komandan Kodim 1419 Endrekang. Untuk kegiatan rekrutmen TNI Angkatan Darat ini sementara berjalan. Sekarang kita sudah masuk ke gelombang yang ketiga. Kebetulan tahun ini ada 3 gelombang, gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Kemudian untuk secaba tahun 2025 ini 2 gelombang, gelombang 1 dengan gelombang kedua. Sekarang kita sudah masuk ke gelombang kedua untuk secaba. Kemudian untuk secatam itu sudah dibuka pendaftaran secara online, itu dimulai pada tanggal 11 September sampai dengan tanggal 9 Oktober. Itu pendaftaran online. Kemudian validasi 15 sampai dengan tanggal 11 Oktober. Untuk tesnya tanggal 24 September sampai dengan tanggal 18 Oktober. Ya. Jadi setelah pendaftaran online ada validasi data. Ya. Kalau lakukan validasi apa saja yang kalau validasi itu Bu, kita mendaftar ulang. Kan kita daftar online. Ya, setelah itu daftar online, bukti daftar online itu kita bawa ke di mana kita mendaftar, itu dikatakan validasi. Artinya pengembalian berkas pendaftaran. Setelah itu dilakukan tes. Tesnya itu dilakukan secara tertulis atau wawancara, Pak? Itu tesnya itu kita tes mulai dari administrasi, administrasi, penyelesaian administrasi. Setelah itu tes administrasi, kita lanjut kepada tes kesehatan. Setelah tes kesehatan, tes jasmani, akademik, sampai ke tes terakhir namanya pantohir. Pantohir. Ya. Pak, ini pendaftaran TNI Angkatan Darat ini ada batasan jumlahnya di seluruh Indonesia itu berapa yang mau direkrut atau tidak, Pak? Untuk tahun ini kita merekrut itu lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya itu hanya sampai 2 gelombang setiap tahunnya, gelombang 1 dengan gelombang kedua. Ya. Tapi untuk tahun ini sampai ke gelombang ketiga. Artinya ada peningkatan jumlah prajurit yang akan diterima dari tahun ini. Artinya ada kesempatan untuk mereka daftar lagi di gelombang ketiga kalau mereka tidak mendaftar di gelombang pertama dan kedua, ya Pak, gitu. Ya. Ya. Pak, persyaratan untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat ini apa, Pak? Kalau persyaratan itu yang pertama pasti warga negara Indonesia. Ya. Yang kedua itu pasti beriman dan bertakwa. Ketiga sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang keempat itu harus memiliki surat keterangan berkelakuan baik. Artinya bebas dari narkoba, bebas dari kriminal. Itu dari kepolisian. Kemudian itu pendidikan. Ya, pendidikan itu SMA itu sederajat. Apakah SMK yang sederajat. Ya. Terus kalau di rekrutmen TNI Angkatan Darat ini ada batasan umur tidak, Pak? Misalnya hanya umur sekian yang bisa diterima atau sampai sekian, itu ada? Nah, ini ada perbedaan Bu antara tahun yang sebelum-sebelumnya dengan tahun sekarang. Sebelum-sebelumnya itu untuk batasan umur itu umur 18 tahun sampai 22 tahun. Nah, untuk tahun sekarang itu dari 18 tahun sampai 24 tahun itu bisa mendaftar. Jadi ada peningkatan, ada perubahan. Tujuannya itu, Pak? Tujuannya itu agar memberikan kesempatan pada pemuda untuk
leluasa masuk menjadi anggota TNI. Ya. Dalam hal ini diberikan kesempatan. Iya. Karena selama ini kan kadang kita itu pada saat umur kita sudah 20 tahun belum ada rezeki, Iya. belum lulus. Iya. Nah, itulah yang kita harapkan agar di 24 tahun itu masih bisa berkesempatan untuk mendaftar. Iya, menarik nih Pak. Artinya kita memberikan peluang kepada generasi kita yang berumur di atas 23 tahun untuk tetap mendaftar, Iya. mendaftar ya Pak. Nah sekarang, ada tidak batasan tinggi badan dengan berat badan kalau kita mau mendaftar jadi anggota TNI Angkatan? Iya Bu. Ini lagi yang lebih menarik. Iya. Yang kalau kita kan bercerita lagi yang sebelum-sebelumnya ini ya Bu ya. Sebelum-sebelumnya itu batasan itu untuk tinggi itu hanya sampai 163 cm. Sekarang untuk tahun ini itu 158 cm. Berarti turun ya Pak? Turun. Ya. Itu sama tujuannya dengan masalah usia Bu, ya agar diberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda kita, generasi kita untuk masuk menjadi TNI Angkatan Darat. Karena mungkin ada yang berkeinginan masuk tetapi tingginya tidak cukup. Ya. 163 akhirnya kebijakan dari pimpinan TNI Angkatan Darat menurunkan agar kita rekrut kembali itu yang kalau berat badannya Pak? Kalau berat badan itu disesuaikan dengan tinggi dengan berat badan itu sudah diatur oleh tim dari JAS. Jadi ada ketentuan ya Pak? Ya, sudah ada ketentuan. Jadi, Pak, kalau misalnya masih ada yang mau mendaftar, ada kira-kira, kan ada daftar online ya Pak? Ya. Ada kira-kira web yang bisa mereka kunjungi untuk mendaftar itu Pak? Ada websitenya kita, itu di rekrutmen TNI Angkatan Darat. Di situ kita buka di websitenya itu. Iya. Atau kalau misalnya yang dari pedesaan itu masih kurang paham, bisa berhubungan dengan Babinsa ya Pak? Iya. Begini Bu, di wilayah kita itu masing-masing desa itu ada Babinsa. Jadi kita harapkan kepada pemuda atau warga yang punya kesempatan untuk masuk tentara, masuk Angkatan Darat, itu sebenarnya Babinsa itu memberikan arahan, membantu ya Pak, membantu mengarahkan, kemudian membina masyarakatnya agar di mana kita mendaftar, bagaimana sistem cara pendaftarannya, itu akan diberikan pemahaman oleh Babinsa yang ada di desa masing-masing. Ya, ternyata banyak kemudahan yang diberikan kepada adik-adik kita yang akan mendaftar menjadi anggota TNI ya Pak. Saya ingin bertanya lagi nih Pak, ini yang sering dipertanyakan oleh orang. Kalau daftar jadi anggota TNI itu bayar tidak Pak? Begini Bu, ini yang menjadi permasalahan sekarang karena kita di TNI Angkatan Darat itu sudah membuka pendaftaran itu sama sekali tidak dipungut biaya dan tidak ada bayar-membayar. Ya, kalaupun ada yang terjadi seperti itu adalah oknum. Dan jika terjadi seperti itu maka pimpinan TNI Angkatan Darat akan mengambil suatu keputusan, ya akan memproses, menindak ya Pak, bagi oknum yang melakukan kegiatan tersebut dan yang diproses dua-duanya. Karena kita tidak mau ada bibit-bibit prajurit yang lahir karena sogokan, dan itu sudah tidak boleh. Iya. Jadi tidak ada ya. Sudah ditegaskan bahwa kalau ternyata ditemukan dan ada yang melapor, berarti kedua-duanya ditindak, baik yang memberi maupun yang menerima ya Pak. Nah terakhir saya mau bertanya nih, siapa saja sebenarnya yang bisa daftar jadi anggota TNI? Apakah misalnya kalau dia blasteran, saya ibunya orang Indonesia, bapaknya orang WNI, anaknya bisa mendaftar Pak? Yang sebenarnya seperti ini Bu, kadang ada suaminya, bapaknya itu orang asing, kemudian mamanya, ibunya orang Indonesia asli. Nah tergantung ini anaknya ini dia masuk ke warganegaraan apa. Ya, kalau dia mengikut sama ibunya berarti dia warga negara Indonesia. Boleh. Tetapi kalau dia masuk ke orang tuanya, ke bapaknya, dia warga negara asing, maka dia harus merubah kewarganegaraannya dulu menjadi warga negara Indonesia, baru bisa mendaftar. Karena persyaratan pertama tadi Bu, harus warga negara Indonesia. Ya. Pemirsa sekalian, menarik sekali perbincangan kita sore ini. Artinya
dibuka peluang seluas-luasnya kepada siapapun yang ingin mendaftar menjadi anggota TNI. Tadi sudah didengarkan bersama bahwa jangan khawatir, jangan takut, tidak akan ada pembayaran. Jikapun misalnya di perjalanan pendaftaran itu ternyata ada seperti itu, bisa melapor. Lapornya kemana, Pak? Begini Bu, kita itu sudah ada membuka WhatsApp, ada nomor yang sudah ditentukan bahwa jika terjadi penyalahgunaan kewenangan seperti menjadi calo, maka kita bisa melapor ke WhatsApp tersebut dengan nomor yang sudah diberikan. Itu tempat pengaduan, ya. Tempat pengaduan. Dan cepat ditanggapi ya, Pak. Cepat ditanggapi. Oke, Pak, di penghujung acara kita sore ini, ada yang mau disampaikan pada masyarakat, kepada adik-adik yang mau mendaftar? Iya, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, pemuda, khususnya Kabupaten Nrekang, mari kita bergabung dengan kami TNI Angkatan Darat. Sekarang rekrutmen sudah dibuka, silakan menggabung. Itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Letda Infantri Amrullah, Komandan Unit Intel Kodim 1419 Nrekang. Adik-adik yang ingin mendaftar silahkan, masih terbuka pendaftaran dan masih terbuka peluang untuk kalian semua mendaftar. Umur jangan dipikirkan, 24 tahun ya Pak, dan tingginya pun jangan dipikirkan, sekarang sudah diturunkan menjadi 158 cm. Terima kasih Komandan, sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.